Going home, going home, going home to my theophany. Going home, going home. I'll cast off the sinful body. Going home, where we live eternally. Maka kita harus memperhatikan terlebih dahulu, memastikan terlebih dahulu, apakah kita sudah berdiri di atas pondasi yang benar atau belum. Haleluya. Karena jika kita sebagai rumah Allah, karena jika kita adalah sebuah bangunannya Allah, tidak berdiri di atas pondasi yang benar, maka bangunan tersebut akan mudah rubuh. Bangunan tersebut akan mudah goyah dan akan mudah roboh pada saat ujian datang, pada saat penderitaan datang, pada saat pergumulan dan permasalahan datang. Haleluya. Saudara memahami? Karena di Mazmur 127 dikatakan di ayat yang pertama, Mazmur 127 ayat yang pertama dikatakan di sana, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi saudara bisa melihat dari apa yang dikatakan oleh pemazmur, maka kita melihat bahwa jika bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangun rumah. Dan jika tubuh saudara dan tubuh saya adalah dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai bait suci atau rumah atau bangunan Allah, di mana roh Allah akan diam di dalam rumah tersebut, maka hendaklah saudara dan saya percaya bahwa hanya roh Allah yang akan sanggup untuk mendirikan bangunan bait suci tubuh kita ini. Maka dengan demikian, apa yang Tuhan inginkan dari kita adalah penyerahan hidup kita sepenuhnya, penyerahan total tubuh kita sepenuhnya. Selama kita masih memiliki nafas kehidupan, maka kita harus menyerahkan tubuh kita sepenuhnya untuk mana roh Allah bisa membangun akan tubuh ini, tubuh rohani ini, sehingga kelak tiba waktunya roh Allah bisa diam di dalamnya. Haleluya. Dan cara Tuhan untuk membangun tubuh rohani ini supaya tubuh ini bisa dipakai untuk tempat kediaman roh Allah, maka tidak ada jalan lain di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa kita harus dilahirkan kembali. Amen. Dilahirkan kembali oleh air dan roh. Haleluya. Kenapa kita harus dilahirkan kembali? Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia yang lahir ke bumi, siapapun dia, kecuali Tuhan Yesus Kristus yang lahir dari perempuan perawan Maria, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa sebagai pendusta. Dan kita tahu bahwa iblis, setan adalah bapa dusta. Maka dengan demikian, kelahiran kita yang pertama dari ibu kita, kita dimiliki oleh si pendusta. Kita didiami oleh si pendusta yang adalah si iblis. Itulah sebabnya hidup kita mengikuti jalan-jalan orang duniawi. Hidup kita sama seperti orang duniawi. Hidup kita lebih condong untuk memikirkan hal-hal yang daging ketimbang hal-hal firman Tuhan yang rohani. Itulah sebabnya Tuhan menginginkan, menuntut, mengharuskan saudara dan saya untuk dilahirkan kembali. Haleluya. Sehingga dengan kita dilahirkan kembali dari air dan roh, maka roh akan mulai membangun bait sucinya sendiri, di mana roh Allah nantinya akan diam di dalam tubuh saudara dan saya. Jadi bangunan yang dimaksud adalah bangunannya roh Allah sendiri, di mana dialah seorang yang akan membangun. Dan Rasul Paulus mengatakan tidak ada pondasi yang lain yang telah diletakkan selain Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Dan berbicara tentang Yesus Kristus, maka saudara bisa melihat kenapa Rasul Paulus tidak menyebut hanya Yesus saja, tetapi Yesus yang adalah Kristus, Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Kristus, seperti yang dikatakan di Kisah Rasul 2 ayat 36. Amen. Dan bagaimana Paulus bisa mengklaim dirinya bahwa dia adalah seorang ahli bangunan? Maka kita tahu
Yesus Kristus sendiri yang adalah firman memilih akan Paulus untuk menjadi rasulnya, dan Kristus sendiri yang mengajar Paulus untuk mengenal kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Dan berbicara tentang Kristus, maka Kristus adalah firman. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di Yohanes 1 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa firman itu kemudian menjadi daging manusia. Dan kemudian kita mengenal dia bernama Yesus, karena malaikat Gabriel sudah berkata kepada perawan Maria bahwa anak yang kau kandung harus diberi nama Yesus. Amen. Maka berbicara tentang Yesus Kristus, Yesus Kristus adalah firman Allah. Dan berbicara tentang firman Allah, maka Alkitab saudara dan saya dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah. Yesus Kristus di dalam rupa atau bentuk tulisan kata-kata. Jika saudara mengklaim bahwa saudara percaya kepada pondasi yang adalah Yesus Kristus, maka saudara harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah. Dan firman Allah sudah dituliskan dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan para penulis Alkitab ini bukan lain adalah para nabi dan para rasul. Amen. Para nabi dan para rasul. Haleluya. Dan jika penulis firman ini adalah para nabi dan para rasul, maka apa yang dikatakan oleh firman yang adalah Kristus tentang para nabi dan para rasul? Karena kita sedang berbicara tentang pondasi. Haleluya. Mari kita melihat apa yang dikatakan Alkitab, Roh Allah, tentang para nabi dan para rasul berhubungan dengan pondasi. Kita membaca di Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Amen. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Haleluya. Di sini Rasul Paulus kembali menyatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak memiliki sebuah bangunan. Haleluya. Dan Rasul Paulus sudah katakan bahwa bangunan tersebut adalah bait suci tersebut adalah tubuh saudara dan saya. Maka bangunan tersebut harus diletakkan di atas pondasi yang benar, pondasi yang kokoh. Dan jika Yesus Kristus adalah pondasi dan dia adalah firman, maka pondasi tersebut bukan lain adalah firman juga. Amen. Dan kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini bahwa bangunan tersebut dibangun di atas dasar pondasi para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Ada proses pertumbuhan, tapi pembangunan sebuah rumah atau bangunan tidak bisa dimulai tanpa terlebih dahulu meletakkan dasar atau pondasi. Dan posisi pondasi adalah bagian paling bawah. Haleluya. Dan pondasi tersebut harus dimasukkan ke dalam tanah yang digali. Haleluya. Dan pondasi tersebut, haleluya, akan menyatu dengan batu yang ada di atasnya. Amen. Maka dengan demikian kita melihat bahwa pondasi yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus pada saat ada di muka bumi, dia berkata di Matius pasal yang ke-16 bahwa dia berkata bahwa di atas batu karang ini maka aku akan mendirikan gerejaku, jemaatku. Dan hanya ada satu gereja yang akan dibangun oleh Tuhan. Amen. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan batu karang itu bukan lain adalah pewahyuan. Amen. Pewahyuan tentang siapakah Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus sudah mengetahui dan mengenal siapakah Yesus Kristus yang adalah firman Tuhan. Amen.